Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mahasiswa STEBIS YPI dimanapun teman-teman berada. Salam jumpa kembali bersama saya Enor Hotima dalam mata kuliah Ibadah, Akhlak, dan juga Muamalah. Rabbi Sholli Sodri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan minggu ini kita akan bahas tentang masalah Islam dalam masalah harta dan juga jabatan. Kita akan membahas tentang pengertian harta. Harta di sini dalam bahasa Arab adalah disebut almal yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Almal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Harta merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selain itu, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia sebagai cobaan atau fitnah, sarana untuk memenuhi kesenangan dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat. Fungsi harta adalah untuk menopang kehidupan manusia, karena tanpa harta kehidupan manusia tidak akan tegak. Kemudian menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban. Semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukannya tertentu, atau terhormat dalam setiap lembaga atau institusi lazim yang mana disebut dengan orang yang punya jabatan. Kemudian pandangan Islam mengenai harta. Pandangan Islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di muka bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7, yang mana artinya adalah berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Surah Al-Hadid ayat 7. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, usianya untuk apa dihabiskan. Kemudian jasmaninya untuk apa dipergunakan. Kemudian yang ketiga, hartanya dari mana didapatkan dan juga untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan. Jadi semua ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kemudian yang kedua ada status harta yang memiliki manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta adalah sebagai titipan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46, yang mana artinya adalah harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan amal kebajikan yang abadi atau pahala adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surat Al-Kahfi ayat 46. Kemudian yang kedua, harta sebagai cobaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tagabun ayat 15, yang mana artinya adalah sesungguhnya hartamu dan juga anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Kemudian yang ketiga, harta sebagai perhiasan hidup, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 14, yang mana artinya adalah dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun dan tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan juga sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kemudian yang keempat, harta sebagai bekal ibadah, yang mana firman Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 10, yang artinya adalah infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang soleh. Kemudian harta dan jabatan sebagai amanah dan juga karunia Allah.
Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan juga karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan juga jabatan didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tapi karena berkah dan juga karunia dari Allah. Dan juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi, tapi juga buat kemaslahatan atau manfaat bagi orang lain. Kemudian karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan juga dijalankan dan dilaksanakan dengan benar, karena satu saat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Al-Quran dan juga hadis selalu mengingatkan bahwa harta itu juga merupakan cobaan dan juga fitnah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 28, yang mana artinya adalah ketahuilah bahwa hartamu dan juga anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Kemudian kewajiban mencari nafkah. Pemilik harta dapat dilakukan melalui usaha atau amal, atau mata pencarian, ma'isya, yang halal dan sesuai dengan aturannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267, yang mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan. Padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata atau tidak mau terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian dalil-dalil lainnya adalah yang dalam hadis riwayat Ahmad, yang mana dikatakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama dengan mujahid atau berjalan di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian, jika telah melakukan sholat subuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian surat Al-Jum'ah ayat 10, yang mana artinya adalah apabila telah ditunaikan sembahyang atau sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 32, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian surah Al-Jum'ah ayat 4, yang mana artinya adalah demikianlah karunia Allah diberinya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah mempunyai karunia yang lebih besar. Kemudian dalam surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 2, dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang merupakan mati. Jadi ini soal uh, terus-menerus mencari dunia ya, mencari harta di dunia, tapi orang tersebut merupakan bahwa uh, ada kehidupan di akhirat nanti, ada kehidupan setelah kita meninggal nanti. Jadi selain kita mencari harta, juga diimbangi dengan kita mencari ridhonya Allah, artinya kita mencari dan juga mencari bekal untuk suatu saat kita kembali kepadanya. Kemudian dalam surat Al-Munafikun ayat 9, yang mana artinya adalah merupakan zikrullah atau mengingat Allah. Kemudian yang selanjutnya ada surat An-Nur ayat 37, yang mana artinya merupakan sholat dan juga zakat. Kita juga dilarang memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian kita juga dilarang menempuh usaha yang haram seperti melakukan kegiatan riba, perjudian, jual beli yang haram, mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan, serta melalui cara-cara yang batil dan juga merugikan dan juga suap menyuap. Kemudian dalam mencari dan juga memperoleh harta, Amir Syarifuddin menegaskan sebagai berikut, yang mana Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh hasrat selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Kemudian hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di samping itu, dalam pandangan Islam, harta itu bukanlah tujuan, tapi merupakan alat untuk menyempurnakan kehidupan dan juga untuk mencapai keriduannya. Kemudian sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah, maka kita harus bersikap hati-hati. Karena terhadap harta kita wajib berupaya dan juga berusaha mencarinya karena harta merupakan sebuah amanah. Oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Tapi dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim. Israf yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang mana artinya adalah makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Artinya secukupnya saja. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Kemudian ada tabzir boros dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang mana artinya adalah janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat kafir atau ingkar terhadap Allah atau Tuhan. Kemudian khalifah itu menjalankan hukum dan rasulnya baik terhadap amal dirinya maupun terhadap jalannya pemerintahan. Kemudian pendayagunaan harta jabatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10 yang mana artinya adalah banjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian apabila harta telah dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan atau pahalanya akan terus mengalir sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen. Atau bisa disebut dengan sedekah jariyah ya. Sedekah jariyah yang mana pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Terutama bila yang dibelanjakan itu bertahan lama zatnya atau sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana disebut dengan wakaf. Kemudian dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya, kecuali tiga hal ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah yang mengalir untuknya, dan anak soleh yang mendoakan untuk kebaikannya. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Tirmizi. Kemudian jabatan juga harus dipergunakan secara baik dan juga penuh amanah. Karena di hari kiamat eh, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 13 yang mana bunyinya adalah dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dinyumpainya terbuka. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 34 yang mana artinya adalah dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kesimpulannya adalah harta dan juga jabatan ada hal yang menjadi prioritas manusia di dunia ini. Tapi kembali pada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa dunia adalah ladang akhirat. Bekerjalah untuk tetap dapat hidup di dunia, menambah amalan di akhirat kelak. Karena harta dan juga jabatan adalah amanah dari Yang Maha Kuasa. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan atau tanggapan atau tambahan, silakan teman-teman semua dapat eh, menambah di kolom komentar ya dengan cara ketik nama dan juga NIM dan isi tanggapan, komentar atau sanggahan. Demikian, semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.